Halo semuanya, kenalin namaku Septi Kusuma Ningtyas, biasa dipanggil Septi. Aku dari FKM UI Angkatan 2018, sekarang peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Nah, pada saat ini aku berkesempatan untuk mewawancarai tokoh-tokoh kesehatan, mulai dari tokoh kesehatan yang ada di keluargaku sendiri, itu mamaku, dan yang kedua ada tokoh kesehatan dari kader posyandu, dan yang ketiga ada tokoh kesehatan dari puskesmas, tokoh kesehatan dari rumah sakit, tokoh kesehatan dari Dinkes, dan juga tokoh kesehatan dari Kemenkes. Jadi, seperti apa keseruanku wawancara dengan tokoh-tokoh kesehatan itu? Yuk ikuti berikutnya. Halo Mami. Halo juga. Apa yang udah Mami lakukan untuk kesehatan keluarga kita? Yang sudah Mami lakukan tentunya banyak ya untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Yang pertama, makanan yang bergizi. Mama selalu berusaha menyediakan makanan yang bergizi. Yang kedua, Mama selalu menjaga kebersihan rumah. Tentunya dibantuin dengan ayah, juga kakak dan adik, ya kan? Yang ketiga, Mama menjaga kebersihan kamar mandi juga, gitu. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang sehat, tidak ada sampah-sampah, tidak ada pakaian yang menempel di apa itu namanya di kamar-kamar itu kan biasa ada cantelan-cantelan itu. Nah, Mama seminimal mungkin tidak ada itu pakaian yang dicantel-cantelin itu. Oke deh, ya udah. Thank Oke, you Mami. sama-sama cantiknya Mama. Dah. Dah. Terus Bu, Biasa. kalau ini, kalau kader itu biasanya ngapain aja sih Bu tugasnya? Oh, tugasnya tuh banyak ya. Kalau saya itu tugasnya bagian mencatat penimbangan. Ada yang menimbang, ada yang pertama di pendaftaran dulu ya, pendaftaran, terus menimbang, pencatatan di buku itu ya, buku itu posyandunya ya, Oh. sama ini di buku yang dipegang sama anak orang tua yang itu ya apa buku posyandunya ya yang buat nimbang itu sama di kartu kalau kita bilang kartu apa sih duit-duitan yang kecil itu buat pegang gitu yang kader posyandunya nanti ada bagian yang menginput yang buat mengirim ke puskesmas sama binwil ini ke kelurahan dan ke puskesmas itu laporan. Sama ada yang bagian di makanan pendampingnya itu. Snacknya lah setelah nima kan anak-anak semua dapat snack ya. Nah, ya, jadi sepertinya ya kayaknya gampang, tapi kalau cuma satu orang agak repot juga itu. Harus banyak gitunya anggotanya. Kita ada anggotanya 10 orang. Satu posyandu gitu. Nah, selama ini apa saja yang sudah Ibu kerjakan di bidang tersebut, Bu? Apa aja sih, Bu, job desk-nya? Apa yang harus dikerjakan seperti itu? Oke. Kalau tupoksinya mungkin sesuai dengan basic saya sebagai fungsional kesehatan perawat, gitu ya. Fungsional kesehatan perawat dalam hal ini di jabatan saya, di jabatan fungsional saya sudah harus melakukan asuhan keperawatan kelompok. Nah, asuhan kalau perawat itu kan ada jabatan fungsionalnya, kalau dia perawat terampil, dia asuhan keperawatan individu, artinya dia perawat sebagai perawat individu di dalam gedung. Nah, seperti saya karena udah masa kerja 20-an tahun ke atas itu masuk di jabatan fungsional penyelia, lalu saya bertugas sesuai tupoksinya, sesuai Permenpan itu tugas saya asuhan keperawatan kelompok. Nah, asuhan keperawatan kelompok saya itu saya implementasikan di program UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Lalu
Apa saja tugas kami di sana? Usaha kesehatan sekolah itu dari tingkat SD sampai universitas. Nah, sesuai dengan tupoksi asuhan keperawatan kelompok, kami ada yang namanya program screening anak sekolah. Apa pesan dari Kak Ges sebagai seorang yang bekerja di rumah sakit gitu ya untuk masyarakat? Ya mungkin bisa disampaikan Kak pesan-pesannya. Apa ya, buat teman-teman, buat masyarakat juga supaya lebih bijak aja ya mengadopsi berita-berita yang ada gitu, apalagi khususnya tentang vaksinasi ini gitu. Mungkin kalau kita mendengar tentang orang kena COVID udah biasa ya gitu. Maksudnya beda banget lah zaman-zaman awal-awal COVID. Kalau yang sekarang, oh dia kena COVID, oh ya udah gitu kan. Tapi yang sekarang yang menjadi tantangan menurut saya bagi kita dari segi pelaksana pelayanan kesehatan maupun mungkin juga dari sisi pemerintah adalah bagaimana menyukseskan vaksinasi ini gitu. Jadi lebih bijak aja masyarakat menanggapi isu-isu yang ada di sekitar tentang COVID ini sendiri gitu. Dan apa ya? Ya udah itu aja sih, jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan, baca sumber yang terpercaya. Gitu. Baik, mantap sekali Kak. Terima kasih banyak untuk pesan-pesannya. Ya Ibu, saya ingin bertanya juga. Tadi Ibu sempat sampaikan bahwa sekarang Ibu bekerjanya dekat dengan kebijakan-kebijakan gitu. Nah, apa aja nih Bu harapan Ibu terkait kebijakan kesehatan, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini Bu? Ya kita harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas ya. Jadi ketika kita membuat kebijakan, kita itu harus pakai helikopter view, melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, ini yang perlu dilatih. Saya termasuk orang yang minim awalnya punya kemampuan ini. Tapi seiring berjalannya waktu dengan proses pembelajaran, teguran mungkin dari pimpinan kita atau asupan, pembelajaran, kita jadi belajar, oh iya, nanti kalau kita membuat kebijakan seperti ini, nanti dari sisi ininya bagaimana. Jadi kita sebisa mungkin membuat kebijakan yang win-win solution, yaitu tegas, tapi kita ada sisi toleransinya juga, kayak gitu. Cuman secara garis besar, karena memang tugas pokok dan fungsi utama dari KKP adalah cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara, jadi memang yang paling membedakan adalah karena COVID ini adalah penyakit menular dan pandemi ya, sudah menjadi pandemi. Jadi pengawasannya selama ini hanya dari negara-negara terjangkit, seperti misalnya meningitis dari Timur Tengah seperti itu. Biasanya kebanyakan dari yang paling banyak penerbangan itu dari yang pulang umroh atau pulang haji kan. Biasanya pengawasan dari negara terjangkit seperti itu yang hanya terbatas pada beberapa negara, karena sekarang COVID itu pandemi, jadi pengawasannya dari semua negara gitu. Jadi kalau misalnya yang paling signifikan, kalau yang signifikan banyak, tapi kalau yang paling signifikan jumlah negara yang kita awasi gitu. Karena kan memang tugas pokok dan fungsi utama dari KKP memang cegah tangkal di pintu masuk negara ya gitu. Karena kalau misalnya udah masuk ke negara, udah di lingkup domestik, maksudnya di lingkup antar daerah, itu nanti kita akan banyak kerjasama juga dengan Dinkes, Dinas Kesehatan gitu. Apalagi ini kalau misalnya ya khususnya kalau misalnya udah mulai tracing yang sampai spesifik ke per orang di tempat tinggal, itu nanti akan sama teman-teman Dinkes gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang di pintu masuknya memang itu tugas tupoksinya KKP gitu, tugas pokok dan fungsi.